Akhirnya Bobotoh bisa ucapkan Wilujeng Sumping dan sambut dengan meriah. Karena pasalnya, Layvin Kurzawa benar-benar sudah resmi ke Persib Bandung. Ini dikonfirmasi langsung oleh Bandung Football dan juga Info Kota Bandung yang konfirmasi langsung bahwasannya Kurzawa sudah resmi ke Persib. Namun yang buat Bobotoh geger adalah pernyataan bahwa Layvin Kurzawa akan diperkenalkan usai laga melawan PSBS Biak. Hal itu dibantah langsung oleh video yang mengatakan bahwasannya Layvin Kurzawa sudah melakukan perbincangan dengan tim manajemen dan tim kepelatihan, yaitu Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Tak sampai situ, bahkan Layvin Kurzawa juga terlihat sudah mengikuti sesi latihan pagi hari bersama Persib Bandung dan akan dipersiapkan sebagai kejutan laga debutnya melawan PSBS Biak. Lantas siapa yang akan diperkenalkan oleh Persib sehabis laga melawan PSBS Biak? Haji Umuh langsung menjawab pertanyaan tersebut dan bilang bahwasannya Jesse Lingard akan menjadi kejutan super fantastis untuk Bobotoh dan menjadi transfer paling gila dalam sejarah Liga 1 Indonesia. Jesse akan diperkenalkan usai laga melawan PSBS Biak di GBLA. Hal ini didukung kuat oleh agen dari Jesse Lingard yang sama dengan agen Andrew Jung, bahkan Layvin Kurawa. Wah, benarkah demikian? Bagaimana menurut kalian, Bob? Tulis pendapat kalian di komentar. Nah, ini yang bikin ngakak, Persija malah nelen ludah sendiri. Karena pasalnya Shane Petinama resmi diperkenalkan sebagai rekrutan terbaru Persija Jakarta saat ini. Dan yang bikin hebohnya, manajemen Buriram United buat pernyataan menohok begini. Sebut Persija belum melunasi transfer pembelian pemain Shane Petinama ke Persija Jakarta. Serta sebut Persija memohon-mohon untuk melakukan biaya DP terlebih dahulu, baru nanti akan dilunasi setelah liga dimulai. Ini diduga sebab Persija bangkrut usai membayar denda kepada PT LIB yang memberikan sanksi miliaran karena aksi tidak sopan Van Basti Sousa yang mengacungkan tangan kepada Bobotoh usai laga Persib versus Persija. Apakah benar demikian? Saksikan berita lengkapnya setelah ini. Sebelum lanjut ke berita lengkapnya, ayo berikan dukungan pada channel ini dengan like dan subscribe agar channel ini terus berkembang. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Benar-benar di luar nalar, Layvin Kurzawa diduga sudah ikut sesi latihan Persib dan akan melakoni laga debut melawan PSBS Biak. Bojan bocorkan, Jesse Lingard akan menjadi kejutan usai laga lawan PSBS Biak. Atmosfer di Bandung benar-benar sedang panas, bukan hanya karena jadwal pertandingan yang semakin padat, tetapi juga karena rangkaian kabar dan rumor besar yang terus bergulir di tubuh Persib Bandung. Nama Layvin Kurzawa kini menjadi pusat perhatian. Setelah pernyataan Haji Umuh Mukhtar yang menyebut sang pemain bakal segera latihan bersama, geliat di sekitar Persib langsung berubah. Bobotoh mulai menebak-nebak kapan ex-bintang PSG itu benar-benar turun ke lapangan dengan kostum biru kebanggaan. Situasi semakin menarik ketika beredar kabar bahwa Kurzawa sudah berada di Bandung dan mulai menjalani agenda internal klub. Rumor yang berkembang menyebutkan bahwa proses adaptasi Kurzawa berjalan lebih cepat dari perkiraan. Ia dikabarkan langsung nyetel dengan lingkungan tim, mulai dari staf pelatih hingga para pemain. Tak sedikit yang menilai, pengalaman panjang Kurzawa di level tertinggi Eropa membuatnya mudah menyesuaikan diri dengan tekanan besar yang selalu menyertai klub sebesar Persib. Puncaknya, publik dikejutkan dengan beredarnya potongan video dan foto yang memperlihatkan Kurzawa tengah berbincang langsung dengan Bojan Hodak. Momen ini langsung memantik spekulasi luas. Obrolan itu dinilai bukan sekedar basa-basi, melainkan diskusi serius yang syarat makna. Banyak yang menafsirkan percakapan tersebut sebagai pembahasan taktik, posisi bermain, hingga kesiapan Kurzawa untuk segera diturunkan. Dari sinilah rumor soal debut Kurzawa mulai menguat dan menyasar satu laga tertentu, pertandingan melawan PSBS Biak.
Laga melawan PSBS Biak kini dipandang bukan sekedar pertandingan lanjutan Liga 1. Di mata Bobotoh, pertandingan ini berpotensi menjadi panggung besar. Jika Kurzawa benar-benar tampil, maka ini akan menjadi salah satu debut pemain dengan CV Eropa paling mentereng yang pernah merumput bersama Persib. Namun di sisi lain, Bojan Hodak dikenal sangat berhati-hati. Ia tak ingin terburu-buru menurunkan pemain hanya karena nama besar. Karena itu, jika Kurzawa akhirnya diturunkan, publik menilai sang pelatih sudah benar-benar yakin dengan kondisi fisik dan mentalnya. Di tengah euforia Kurzawa, muncul pula isu lain yang tak kalah menghebohkan. Rumor kejutan besar mulai beredar, menyebut Persib sedang menyiapkan bom transfer yang akan diumumkan setelah laga PSBS Biak. Nama Jesse Lingard mendadak mencuat dan langsung menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Meski belum ada konfirmasi resmi, spekulasi ini cukup membuat Bobotoh harap-harap cemas. Banyak yang menilai Persib memang sedang berada dalam fase berani dan ambisius untuk meningkatkan level tim, bukan hanya di Liga 1, tetapi juga untuk target yang lebih besar. Jika ditarik lebih jauh, rangkaian rumor ini seolah menggambarkan satu hal. Persib Bandung sedang membangun momentum besar. Manajemen, pelatih, dan tim tampak berjalan seirama. Kedatangan pemain berpengalaman, sinyal penguatan di berbagai lini, hingga komunikasi yang intens antara pemain baru dan pelatih, semuanya mengarah pada satu tujuan, membuat Persib semakin solid dan menakutkan bagi lawan-lawannya. Bagi Bobotoh, hari-hari ke depan jelas akan terasa panjang. Setiap unggahan media sosial, setiap bocoran kecil, dan setiap pernyataan dari orang dalam klub akan terus dipantau. Apakah Kurzawa benar-benar akan debut dalam waktu dekat? Apakah kejutan besar lain benar-benar akan diumumkan? Atau semua ini hanya strategi Persib untuk menjaga fokus dan semangat tim tetap tinggi? Satu hal yang sulit dibantah, Persib Bandung kembali menjadi pusat perhatian sepak bola nasional. Dan jika semua rumor ini benar-benar terwujud, maka bukan tidak mungkin apa yang terjadi di Bandung dalam beberapa hari ke depan akan menjadi salah satu cerita paling heboh sepanjang musim ini. Bukan sekadar gabung, Patinama resmi ke Persija, Buriram United dikabarkan belum melunasi transfer. Klub diduga bangkrut usai bayar sanksi Van Basten. Persija Jakarta baru saja membuat langkah besar di bursa transfer paruh musim BRI Super League 2025-2026. Pada Jumat 23 Januari 2026, klub ibu kota secara resmi memperkenalkan bek kiri timnas Indonesia, Shane Patinama, sebagai rekrutan anyar dengan kontrak berdurasi 2,5 musim bersama Macan Kemayoran. Keputusan ini disambut antusias oleh manajemen, staf pelatih, dan tentu saja fans yang melihat kualitas dan pengalaman internasional Patinama sebagai aset penting untuk target juara Liga musim ini. Dalam rilis resmi klub dan pernyataan sang pemain, Patinama mengaku bangga bisa bergabung dengan Persija dan siap memberikan kontribusi maksimal demi ambisi juara Super League. Bek kiri 27 tahun itu bahkan menyebut target utama tim adalah meraih gelar Liga, sebuah misi yang kini menjadi fokus tim ibu kota di paruh kedua musim ini. Namun di balik euforia itu, berada rumor yang mengusik dunia sepak bola Indonesia dan Thailand sekaligus, terutama soal proses transfer Patinama dari klub lamanya, Buriram United. Meski klub Thailand itu sudah secara resmi mengumumkan pemutusan kontrak Patinama dan menyatakan terima kasih atas jasa sang pemain, ada isu kuat di kalangan pengamat transfer dan komunitas supporter bahwa manajemen Buriram United belum melunasi uang tebusan pembelian kepada klub asal sebelumnya, dan proses administrasi transfer itu dianggap belum benar-benar selesai. Catatan, ini masih berupa rumor yang beredar di media sosial dan forum fans, belum dikonfirmasi oleh pihak klub manapun. Menurut isu yang berkembang, Patinama sempat berada di radar Buriram United sebagai bagian dari proyek klub Thailand yang agresif dalam merekrut pemain dengan koneksi internasional kuat, termasuk timnas Indonesia. Namun kabar menyusulnya adalah bahwa perpindahan Patinama ke Persija dilakukan tanpa penyelesaian komersial yang memadai,
yang konon membuat finansial internal Buriram United terguncang. Beberapa netizen bahkan berspekulasi bahwa klub tersebut sedang menghadapi tekanan ekonomi cukup besar karena harus membayar sanksi terhadap pemain mereka sendiri setelah insiden kontroversial seperti saat Mauricio Van Basten Sousa mendapatkan sanksi disiplin karena gestur tidak sportif ke supporter. Rumor ini berkembar di media sosial dan komunitas fans, tetapi belum ada pernyataan resmi dari Buriram United atau otoritas kompetisi Thailand. Spekulasi publik menyebutkan bahwasannya Buriram United harus berhemat keras dan menunda pembayaran penuh kepada klub sebelumnya atau pihak pemilik Patinama ketika melepaskannya ke Persija, yang menurut sebagian pengamat bisa menjadi alasan dibalik keputusan cepat klub Thailand itu melepas sang pemain meskipun kontraknya belum kadaluarsa.